Shalom saudara-saudaraku, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang menerima berkat kasih, damai sejahtera dan sukacita melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita akan segera memasuki saat teduh merenungkan firman Tuhan malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang telah kami lalui bersamamu. Terima kasih karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga kami, dan di dalam tanganmu kami merasa aman. Bapa, malam ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang ke bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam dan menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan berikanlah kami pengertian akan firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada saat-saat di mana kita mengalami Tuhan yang begitu dekat dengan kita dan segera menjawab doa-doa kita. Namun, ada juga saat-saat di mana kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita dan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ayub juga mengalaminya sehingga ia menulis demikian. Ayub 23 ayat 8-10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub seorang yang saleh, menghadapi ujian dan kesengsaraan yang hebat. Dalam keputusasaan dan kerinduannya akan hadirat Allah, ia mencarinya di segala penjuru, namun tampaknya tidak dapat menemukannya. Ia berusaha mencarinya di setiap sudut dunia, namun tidak berhasil melihat wajahnya atau merasakan kehadirannya. Namun, di tengah kebingungan dan kerinduan Ayub, ada suatu keyakinan yang teguh yang melekat di dalam hatinya. Meskipun ia tidak dapat melihat Allah secara fisik, ia tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Ayub menyadari bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan ujian dan penderitaan, Allah adalah Sang Penguji yang setia dan bijaksana. Kesetiaan Ayub kepada Allah tercermin dalam kata-katanya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Meskipun Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa, tetapi ia tetap setia dan teguh dalam imannya kepada Allah. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilannya, dan bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Renungan ini mengajarkan kita beberapa hal yang berharga. Pertama, kadang-kadang dalam hidup ini, kita mungkin mengalami masa-masa di mana tampaknya Allah tidak terlihat atau terdengar. Namun kita harus tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Kedua, meskipun kita tidak selalu dapat melihat rencananya atau memahami maksudnya dalam setiap situasi, kita harus tetap setia kepadanya. Ayub mengingatkan kita bahwa kepatuhan dan ketekunan dalam mengikuti jalannya adalah penting, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Terakhir, renungan ini mengajak kita untuk percaya bahwa ujian dan penderitaan yang kita alami di dunia ini bukanlah akhir dari kisah kita. Seperti Ayub yang mengatakan,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian dan penderitaan adalah alat pembentukan karakter kita. Ketika kita tetap setia kepadanya dan mempercayainya, kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi semakin kuat seperti emas yang diuji dan dimurnikan. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, Allah memiliki tujuan dan rencana yang lebih besar. Ia menggunakan ujian-ujian ini untuk membersihkan iman kita, mengasah ketekunan kita, dan mengarahkan kita kepada ketergantungan yang lebih dalam kepadanya. Seperti emas yang diproses dalam api, iman kita juga diuji dan diperkuat melalui kesulitan yang kita hadapi. Ayub adalah contoh yang luar biasa dalam mempertahankan iman dan setia kepada Allah dalam keadaan yang sulit. Ia menyadari bahwa Allah adalah Sang Penguji yang bijaksana, dan pada akhirnya ia memperoleh berkat-berkat yang jauh lebih besar daripada apapun yang telah hilang. Firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk memiliki keyakinan yang kokoh dalam kehadiran dan kebijaksanaan Allah, meskipun kita tidak selalu melihatnya atau memahami maksudnya dalam setiap situasi. Ketika kita menghadapi ujian dan kesengsaraan, marilah kita mengikuti jejak Ayub dengan teguh berpegang pada iman kita dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan tahu jalan kita, dan Ia tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Ia adalah Allah yang setia, yang bekerja di dalam hidup kita, bahkan ketika segalanya terasa suram. Marilah kita menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan mempercayai bahwa Ia akan mengarahkan langkah-langkah kita. Marilah kita melihat Ayub sebagai teladan iman dan ketekunan, dan mari kita bergumul dengan iman kita sendiri ketika kita dihadapkan pada ujian dan penderitaan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, bahkan di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk tetap setia kepada Allah, meskipun kita tidak selalu melihat atau memahaminya sepenuhnya. Marilah kita memelihara langkah-langkah kita, dan dengan iman yang teguh, kita akan melihat bagaimana Allah memampukan kita untuk melewati setiap ujian dan membawa kita kepada kemenangan dan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Bimbinglah kami untuk mengerti dan menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, dan berilah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan firman-Mu tumbuh dan mengubah hati kami, sehingga kami menjadi saksi yang setia dan terang di dunia ini. Saat ini kami siap untuk beristirahat dan menghadapi waktu tidur. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan memohon agar Engkau memberkati kami dengan tidur yang nyenyak. Mampukan tubuh kami untuk pulih, dan berkatilah kami dengan kesehatan yang baik. Lindungilah kami dari segala gangguan dan ancaman selama kami tidur. Ya Bapa, kami juga membawa bangsa kami dalam doa. Berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas. Lindungilah bangsa ini dari segala bentuk bahaya dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Kiranya hati dan pikiran rakyat Indonesia saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Bimbinglah setiap warga negara untuk hidup dalam kebenaran, cinta kasih, dan saling menghormati. Berkatilah bangsa ini dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin.